Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nurbaiti dari kelompok 31 Praktek Ibadah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai puasa. Puasa adalah kegiatan menahan diri dari keinginan kita untuk makan, minum, dan juga menahan dari hawa nafsu. Puasa ini berasal dari kata saum yang artinya mencegah atau menahan. Puasa juga termasuk ke dalam ibadah wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Puasa juga termasuk menjadi salah satu poin yang ada di dalam rukun Islam. Nah, puasa terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada puasa wajib, yang kedua ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus dikerjakan, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Kalau yang puasa sunnah ini boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau dilakukan puasa sunnah akan mendapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala, jadi tidak apa-apa. Terus kalau puasa wajib itu salah satu contohnya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Niat puasa Ramadan itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Terus ada contoh lain dari puasa wajib adalah puasa qada atau puasa mengganti. Mengganti apa sih? Nah, contohnya misal wanita yang sedang haid di bulan Ramadan, otomatis kan tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan. Jadi dia harus mengganti puasanya itu dengan puasa qada di hari atau bulan selain bulan Ramadan. Nah, niat untuk melaksanakan puasa qada yaitu nawaitu shauma ghadin an qada'i fardi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Lanjut ke puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ini contohnya misalnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis dilaksanakan di hari Senin atau di hari Kamis atau keduanya dari tiap minggu. Nah, puasa Senin Kamis ini adalah puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa Senin Kamis ini, puasa Senin niatnya itu nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnata lillahi ta'ala. Kalau puasa Kamis niatnya nawaitu shauma yaumal khamisi sunnata lillahi ta'ala. Terus selain puasa Senin Kamis, puasa sunnah itu ada juga namanya puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Syawal selama disunahkannya itu 6 kali berturut-turut. Dimulai dari tanggal 2 Syawal, karena kalau tanggal 1 Syawal kan Idul Fitri. Idul Fitri itu malah diharamkan untuk berpuasa. Nah, niat untuk melaksanakan puasa Syawal yaitu nawaitu shauma ghadin an adai sunnati syawali lillahi ta'ala. Terus ada juga puasa sunnah namanya puasa sunnah Tasu'a yang dilaksanakan tanggal 9 Muharram. Niatnya adalah nawaitu shauma Tasu'a sunnata lillahi ta'ala. Di bulan Muharram juga ada yang namanya puasa Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram. Niatnya adalah nawaitu shauma Asyura sunnata lillahi ta'ala. Nah, dari puasa-puasa yang udah dijelaskan itu ada tuh yang namanya syarat sah, syarat wajib, dan juga rukun untuk melaksanakan puasa. Nah, syarat wajib untuk melaksanakan puasa yang pertama ada Islam, beragama Islam, lalu baligh, berakal sehat jasmani dan juga rohani, tidak sedang sebagai musafir, yaitu tidak dalam perjalanan jauh, terus tidak lagi hadas besar atau haid ataupun nifas. Terus terakhir sanggup untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau orang yang sakit parah kayak misal koma gitu, dia tidak wajib untuk puasa. Terus ada juga orang tua yang udah tua banget, dia nggak sanggup puasa, dia juga tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Tapi pasti ada bayar denda atau kifarat. Terus lanjut ada syarat sah untuk melaksanakan puasa. Syarat sahnya itu pertama harus Islam, terus mumayyiz, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, terus tidak sedang haid atau nifas, dan juga mengerti apa itu puasa. Lanjut ke rukun puasa. Rukun puasa ada 3. Yang pertama harus beragama Islam, membaca niat, melakukan niat, dan juga menahan diri. Kan tadi puasa itu harus menahan diri. Terus ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang bisa membatalkan puasa misalnya makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, melakukan hubungan seksual,
terus murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, selanjutnya ada sunnah-sunnah yang dilakukan saat sedang berpuasa. Sunnahnya itu pertama dengan melambatkan sahur, terus mempercepat berbuka puasa tapi harus udah masuk ke waktu buka puasa. Terus juga membaca doa berbuka puasa. Doanya itu yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Terus sunnah melakukan puasa ada lagi dengan kita memperbanyak melakukan ibadah, memperbanyak bersedekah di saat kita lagi puasa. Nah, karena sekarang ini bulan Muharram, biasanya umat Islam tuh melaksanakan puasa sunnah yang namanya puasa sunnah Tasu'a dan puasa sunnah Asyura. Nah, sejarah adanya puasa sunnah Asyura dan Tasu'a ini diawali dari pada tanggal 10 Muharram. Pada saat itu Allah itu menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun dan juga kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan juga tentaranya di Laut Merah. Nah, karena sebagai rasa syukur kaum Yahudi Allah telah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun dan juga Bani Israel, maka mereka itu diperintahkan untuk melaksanakan puasa Asyura sebagai rasa syukur mereka. Lalu Nabi Muhammad itu datang berkunjung ke Madinah dan beliau itu melihat kalau penduduk di sana itu lagi puasa Asyura. Maka beliau bertanya, ada apa ini? Kenapa berpuasa? Terus para penduduk di sana itu menjawab kalau hari ini adalah hari yang spesial, hari yang mulia, karena di hari ini Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Musa, Nabi Harun dan juga Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Oleh karena itu, sejak saat itu juga Nabi Muhammad itu memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram untuk meneladani Nabi Musa, Nabi Harun dan juga untuk bersyukur karena Allah telah menolong kita dari orang-orang kafir. Nah, pada saat adanya puasa Asyura itu belum ada perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi itu para Nabi Muhammad dan para sahabat itu tuh melaksanakan puasa Asyura tuh kayak hampir wajib gitu. Tapi setelah ada perintah dari Allah untuk diwajibkannya puasa Ramadan, maka hukum dari puasa Asyura juga jadi turun. Jadinya puasa Asyura itu hukumnya sunnah. Nah, dari situ para sahabat juga ada yang berkomentar, katanya kalau puasa Asyura pada 10 Muharram itu kan nggak cuma umat Islam yang melaksanakan, tapi kaum Yahudi dan kaum Nasrani juga melaksanakan. Jadi Nabi Muhammad menyarankan untuk membedakan dengan puasa Asyuranya umat Muslim dan umat Yahudi, yaitu dengan cara berpuasa lagi di hari sebelum puasa Asyuranya. Jadi pada tanggal 9 Muharram itu dilakukan yang namanya puasa Tasu'a sebagai pembeda dengan puasa Asyuranya yang umat Muslim sama yang umat Yahudi. Terus keutamaan untuk melaksanakan puasa Asyura dan puasa Tasu'a ini, pertama sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena telah menyelamatkan hamba-hambanya dari orang-orang kafir. Terus sebagai bukti tanda meneladani Nabi Muhammad, meneladani Nabi Harun, Nabi Musa, terus meneladani para sahabat-sahabat Nabi juga yang karena pada saat itu mereka mengajarkan puasa Asyura kepada anak-anak mereka, dan juga sebagai pengampun dosa-dosa kecil kita selama 1 tahun yang lalu. Sama kalau di Indonesia itu lebih tepatnya kayak di lingkungan saya juga, kalau 10 Muharram itu dikenal dengan namanya hari lebaran anak yatim. Katanya di 10 Muharram itu kita tuh harus lebih menyayangi para anak yatim dengan memberi perhatian ataupun memberi santunan. Walaupun sebenarnya memberi perhatian dan santunan kepada anak yatim tuh nggak harus di 10 Muharram, tapi mungkin di 10 Muharram ini kita bisa lebih untuk melakukan hal itu karena pertama kita lagi puasa juga, karena kan sunnah puasa juga lebih memperbanyak bersedekah. Jadi mungkin itu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Selama tradisinya tidak menyimpang dan masih sesuai dengan syariat Islam, boleh untuk dilaksanakan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau perbedaan pendapat, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.